pagi teman-teman, sebentar lagi kita akan beribadah. Sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Kau telah kumpulkan kami semua di sini untuk dapat melakukan ibadah meskipun secara online. Tuhan, kiranya Engkau berkati semua yang terlibat dalam ibadah. Sebentar lagi kami beribadah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebentar lagi kita akan beribadah, mari kita nyanyikan dengan apa akan kubalas. Sebentar lagi kita akan memuji Tuhan, mari kita nyanyikan Kunaikan Syukurku.
anak-anak, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Haleluya Yesus, glory, terima kasih ya Tuhan Yesus buat kesempatan yang indah ini, buat renungan yang akan kami sampaikan ya Tuhan Yesus, untuk berkesempatan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Engkau mengurapi anak-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga ya Tuhan Yesus, apa yang akan Engkau sampaikan melalui anak-Mu ya Tuhan boleh menjadi berkat buat kami, boleh menjadi berkat buat anak-anak-Mu ya Tuhan. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, urapi anak-anak-Mu dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga ya Tuhan Yesus kami boleh mendengar apa yang hendak Engkau sampaikan, kami boleh mengerti, kami boleh memahami ya Tuhan Yesus, sehingga ya Tuhan firman-Mu menjadi berkat untuk setiap kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami siapkan tanah hati yang paling subur untuk Engkau tanami, untuk Engkau taburi dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ini menjadi doa kami serahkan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan anak-anak, salam. Tema firman Tuhan untuk ibadah kali ini yaitu Ibu berikan tema Tuhan memberikan karunia yang berbeda kepada setiap orang, yang akan diambil dari kitab 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 5. Kita akan bersama-sama membaca 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 5. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Anak-anak, di dalam kehidupan sehari-hari kita melihat, atau contohnya misalnya di dalam kalian tadi mengikuti ibadah terlebih dulu, kalian melaksanakan pujian, kalian melihat teman-teman kalian melayani dalam bentuk yang berbeda-beda. Ada yang memimpin pujian, ada yang memainkan musik, ada yang menjadi song leader, singer, dan mereka berkolaborasi untuk menampilkan satu bentuk rangkaian pujian yang menarik, yang indah. Mereka berpadu menampilkan satu ibadah pujian yang menarik. Pemimpin pujian mengajak untuk menyanyi memuji Tuhan, yang memainkan musik mengiringi dengan begitu meyakinkan. Mereka berkolaborasi untuk menampilkan ibadah yang bisa menggugah setiap hati. Anak-anak, di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 4 sampai 5 tadi, Rasul Paulus berbicara tentang karunia Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh yang memberikannya. Ada banyak jenis wujudnya, tetapi hanya ada satu Tuhan. Bisa kamu lihat tadi, Tuhan memberikan karunia yang berbeda-beda untuk setiap anak. Ada yang pandai main musik, ada yang pandai menyanyi, ada yang pandai memandu acaranya, ada yang pintar di mata pelajaran, ada yang pintar di mata pelajaran matematika, ada yang pintar di mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA. Ada yang pintar memiliki karunia di bidang olahraga. Ada banyak wujud talenta yang Tuhan berikan. Dan itu yang membuat keistimewaan untuk setiap anak, keunikan untuk setiap orang, yang menjadi spesial untuk setiap anak. Masing-masing memiliki bakat tersendiri dan memainkan peran yang spesial di dalam kehidupan kita. Karena itu, seseorang tidak bisa menganggap dirinya yang paling unggul, yang paling oke, yang paling hebat.
setiap orang, setiap anak memiliki talenta karunia yang Tuhan berikan berbeda-beda. Jadi kalian tidak perlu minder ataupun iri hati atau sombong. Aku pintar matematika, aku pintar bahasa Inggris. Yang pintar matematika belum tentu dia pintar basket, ya kan? Ada yang Tuhan berikan dia sangat pandai dalam bermain basket, tapi tidak di dalam bidang pelajaran. Masing-masing anak memiliki peran Tuhan berikan talenta, bakat, kompetensi yang berbeda. Dan masing-masing memainkan perannya secara spesial di dalam kehidupan. Jadi tidak perlu kalian merasa sombong, merasa hebat, merasa minder ya. Aku kok gak bisa matematika ya, temanku kok sangat pintar ya. Tidak perlu khawatir. Tuhan Yesus, Allah Bapa kita, memberikan karunia yang berbeda seperti apa yang disampaikan di dalam kitab 1 Korintus 12 ayat yang keempat sampai yang kelima tadi. Dan Rasul Paulus menasihatkannya bahwa ada banyak talenta, ada banyak bakat, ada banyak potensi untuk Tuhan berikan, dan setiap orang berbeda. Anak firman Tuhan itu ya dan amin. Jadi kamu tidak perlu berkecil hati karena kamu tidak sama dengan temanmu yang lain. Kamu tidak perlu menganggap temanmu lebih hebat daripada dirimu sendiri. Bersyukurlah untuk setiap bakat, untuk setiap kompetensi, untuk setiap talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kalian masing-masing. Karena itu seseorang tidak bisa menganggap dirinya yang paling hebat. Tidak perlu berkompetisi untuk satu sama lain saling menguasai. Karena semua adalah dari Tuhan. Tadi dikatakan bahwa ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Semua adalah asalnya dari Tuhan. Jadi kamu tidak perlu berkompetisi, saling menguasai satu sama lain. Tidak perlu minder, tidak perlu sombong dan iri hati terhadap orang lain. Sebab setiap orang pasti mempunyai potensi dan talenta sesuai yang Tuhan berikan. Yang perlu kita pelajari adalah bagaimana kita mengenali potensi yang kita miliki. Saya memiliki potensi apa ya? Saya memiliki bakat apa ya? Tuhan memberikan potensi apa ya di dalam diri saya? Pasti ada dalam setiap anak. Pasti ada dalam setiap diri kalian. Pasti ada potensi, ada talenta yang Tuhan berikan. Firman Tuhan ya dan amin. Percaya. Jangan minder, jangan sombong, jangan iri hati karena bakat dan talenta yang kamu miliki. Tetapi teruslah belajar untuk menjadi lebih baik. Bukan lebih baik dari orang lain, tetapi lebih baik dari dirimu yang kemarin. Kamu bisa mengevaluasi diri, terus belajar dan terus belajar. Hari ini lebih baik dari kemarin, besok lebih baik dari hari ini. Teruslah belajar, gali potensi, karena Tuhan memberikan potensi, bakat untuk setiap orang berbeda dan masing-masing punya kompetensi. Jangan minder, kamu merasa tidak punya potensi, tapi Tuhan katakan bahwa ada banyak karunia dalam
Tuhan memberikan untuk kita. Dan setiap anak pasti. Untuk meyakinkan lagi, kita baca lagi bersama-sama. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Semua Tuhan yang karuniakan untuk setiap anak, dan karunia itu berbeda-beda. Oleh karena itu, jangan sombong, jangan iri hati, jangan minder. Teruslah belajar. Jadilah dirimu yang terbaik dari dirimu yang kemarin-kemarin. Teruslah gali potensimu untuk menjadi lebih baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Haleluya, Yesus, glory. Terima kasih Tuhan buat berkat kasih karunia firman-Mu, buat kasih karunia talenta yang Tuhan berikan untuk setiap kami. Kami sangat bersyukur ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan Yesus untuk bisa ya Tuhan melihat talenta yang sudah Engkau berikan untuk setiap kami. Dan ajar kami untuk bisa mengembangkannya, talenta yang sudah Engkau berikan. Kami boleh belajar setiap hari untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi mengembangkan talenta yang sudah Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat firman-Mu pada siang hari ini. Kiranya kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Di nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Haleluya. Amin.